Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Maksi Rendrondonuwu, DHSM MARS. Yang kami hormati, Immunization Specialist UNICEF, Bapak Abdul Khalil Nurzat. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Sepulau Jawa dan Bali, seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Diucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti high level meeting dalam rangka diskusi teknis program imunisasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sepulau Jawa dan Bali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Immunization Specialist UNICEF, Bapak Abdul Khalil Nurzat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. By the permission of Dr. Maksi Rendrondonuwu, Director General of Communicable Disease Control, the Honorable Head of Provincial Health Offices from 7 provinces of Bali and Java, the Honorable Representative from the House of Governors from 7 provinces, and the representative from the Ministry of Home Affairs, Ministry of National Education, Ministry of Religious Affairs, and also representative colleagues from KPHEPN and the Gadjah University of Yogyakarta, representative from Pramuka, and representative from Army and Police. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning. Salamat pagi. As you know, immunization is the very essential part of health services that protects, prevents the vaccine-preventable diseases, mainly measles, rubella, diphtheria, and other diseases. And the only things that can help to protect is the immunization of each individual all over the country. And this is very important that it's not only the job of sector of health, it's all sectors need to contribute in achieving this honorable goal of reducing morbidity and mortality due to vaccine preventable diseases. This reinforces timely immunizations of all individuals, specifically children, everywhere all over the country. This will help Indonesia to achieve the immunization goals of 2030. That is anyone, anywhere, at any age can be protected and fully enjoy the healthy life. One of the opportunities that UNICEF and also supporting along with other partners, Ministry of Health, is to reduce the morbidity and mortality due to vaccine preventable diseases and achieving the honorable goal of immunization agenda 2030. The global pandemic affected vaccinations not all over the globe, but also in Indonesia. This declining in the coverage of vaccinations create an enabling environment for vaccine preventable diseases such as measles, rubella, and also diphtheria. It was one of the good initiatives from Ministry of Health that they started beyond on 18th May, just to catch up those children who missed their vaccination during the pandemic, and also to reduce the morbidity and mortality due to vaccine preventable diseases. So at the end, I will kindly request all sectors that mobilize all the resources
and help in achieving these honorable goals of specifically starting the second phase of Beyond that will start on 1st of August. UNICEF remains committed to provide technical support along with other partners as needed. Thank you very much. Have a good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Dirjen P2P Bapak Meksi Rentro Donowo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, kami mengundang itu ada 3 Direktorat Jenderal ya, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Juga dari perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Ristek dan Teknologi. Kami mengundang juga ada beberapa sekretaris Dirjen, kemudian yang mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah, kemudian dari Kementerian Agama yang hadir, perwakilan dari Sekretariat Jenderal, dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, kemudian juga kami mengundang dari Kapuskes TNI, juga Kapus Dokes Polri sudah hadir, perwakilan dari Kapus Dokes Polri, Brigjen Dr. Prima. Ya. Kemudian juga yang kami hormati teman-teman Kepala Dinas Kesehatan yang hadir langsung, yang sudah hadir saat ini, Kepala Dinas Kesehatan DKI, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Bali, ya Jogja tuan rumah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, saya dengar tadi masih di dalam perjalanan, juga Kepala Dinas Kesehatan Banten yang masih dalam perjalanan, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur juga, mungkin perwakilannya sudah ada. Kemudian dari Koordinator Sekretariat Komunikasi Publik ya dari KPCPEN, dan perwakilan dari UNICEF sekaligus representatif Dr. Abdul ya. Thank you for your support. Acara ini disupport penuh dari UNICEF ya. Kemudian perwakilan dari WHO Dr. Stephen. Kemudian dari teman-teman dari tim penggerak PKK di Yogyakarta, kemudian dari Universitas Gadjah Mada, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, mungkin ada rekan-rekan media, Bu Prima sebagai Kepala Direktur Pengeluaran Imunisasi dan jajarannya. Tama-tama puji syukur kita naikkan pada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu lagi. Saya terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Jogja dan memfasilitasi bisa acara di tempat ini. Ya. Dan ini sebenarnya terjadi inisiatif juga dari teman-teman ya UNICEF dan Dinkes Jogja. Jadi saya G20, Pak Ari hubungi saya, Pak kita bikin kegiatan sini, mengundang gubernur. Wah, saya bilang saya senang tuh. Ternyata jadi juga gitu. Ya, saya terima kasih Pak Ari. Ya, jadi kita hari ini mungkin ya diskusi santai lah ya terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan BIAN tahap 2 ya. BIAN tahap 1 kita sudah luar Jawa Bali, kita sudah laksanakan bulan Mei dicanangkan di Kepri, dan untuk tahap 2 di Agustus ini kita canangkan rencana, dan hari ini juga sekaligus ke 5 apa 6 gubernur ya
berapa provinsi ini? Jawa 7 provinsi akan hadir, tanda tangan ya, semacam deklarasi lah. Jadi ini acara menurut saya sangat-sangat strategis untuk Jawa Bali. Jawa Bali ini jadi ukuran untuk semua program ya, termasuk imunisasi, karena kalau dihitung sasarannya sekitar 61% sasaran imunisasi ada di Jawa Bali gitu. Jadi kalau kita selesaikan Jawa Bali ya cakupannya di atas 55% secara nasional, itu ya sangat-sangat mendongkrak cakupan di nasional. Bapak Ibu sekalian, kita 2 tahun mengalami pandemi dan kita tahu hampir semua program esensial kesehatan itu mengalami gangguan. Ya, coverage program hampir semua tidak capai target, rendah. Program-program prioritas ada imunisasi, TBC, malaria, dan menjadi concern dunia. Kita di pandemi ini betul-betul mengalami masalah dengan cakupan coverage-nya. Imunisasi sendiri 2 tahun ini untuk IDL dan untuk cakupan imunisasi lanjutan kita 2 tahun ya rendah, dan ini tentu tadi sudah disampaikan oleh Stef sangat Dr. Abdul, sangat mempengaruhi ya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita tahu sekarang ini ya KLB sudah memulai, dan itu pasti akan terjadi kalau ini kita tidak antisipasi. Ya sudah mulai difteri di beberapa daerah, yang paling banyak di Kalimantan Barat. Tahun ini ya Bu Prima, tahun ini jadi KLB, dan mungkin tinggal menunggu di tempat-tempat lain termasuk campak dan rubella ya. Oleh karena itu ya kegiatan BIAN tahun ini menjadi termasuk program kejar untuk berapa antigen imunisasi. Itu menjadi penting sekali untuk kita menekan terjadinya KLB pada masa-masa akan datang ya. Kita tahu bersama program Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan rubella, termasuk CRS di sana, congenital rubella syndrome, pada tahun 2023. Kita juga tentu mengharapkan kita pertahankan terus eradikasi polio yang sudah kita raih ya bersama dengan perjuangan yang keras sekali pada tahun 2014 ya. Jadi sebenarnya program-program tambahan ya, kegiatan-kegiatan tambahan seperti imunisasi kejar yang kita lakukan, termasuk dengan bulan imunisasi nasional ini, itu sangat strategis untuk menutup gap cakupan-cakupan yang rendah ya. Kita pengalaman di BIAN tahap pertama ya, memang itu menjadi pembelajaran di BIAN tahap 2 ya. BIAN tahap 2 tahap pertama mungkin karena kita masih menyesuaikan ya dengan pandemi, saat mulai ya orang mulai Pak Presiden membuka ada restriksi ya dari kegiatan-kegiatan, pelonggaran kegiatan, tapi belum pulih 100%. Sehingga BIAN tahap 1 kita ya belum sampai 50% ya, 47%, 45%. Sekarang kita perpanjang lagi sampai akhir bulan, karena memang ada momen juga liburan ya di anak sekolah, termasuk ada suplai logistik yang memang ada terlambat.
Tapi di BIAN tahap 1 tentu kami harapkan tidak akan terjadi seperti itu. Mudah-mudahan target kita 95% ya bisa kita capai di tahap 1 di BIAN kedua ini. Nah, oleh karena itu kehadiran kita semua tanda komitmen ya bahwa kita betul-betul akan berjuang ya di Jawa Bali, karena jadi indikator Jawa Bali ini. Kehadiran para pimpinan kita, gubernur, tentu diharapkan ini akan memperkuat komitmen kita untuk melaksanakan bulan imunisasi nasional tahap 2 untuk Jawa Bali. Tentu kita akan berdiskusi sebentar. Ini banyak sekali narasumber, ada dari UNICEF, WHO, teman-teman ITAGI ada ya diundang? Teman ITAGI enggak ya? Ya, teman ITAGI kalau ada agar supaya kendala-kendala di lapangan itu bisa kita atasi, termasuk misalnya petugas kita masih ragu suntik double gitu, dan itu selalu jadi alasan tuh ya, suntik 1 kali double ya, tapi ya petugas kita masih ragu, belum berani suntik ya, termasuk kendala-kendala lain. Saya kira masih ada orang tua yang masih ragu anak yang disuntik, makanya kami mengundang teman-teman dari kementerian lain terkait untuk sama-sama kita memberikan pemahaman, termasuk tentu dari Pramuka juga, perwakilan Pramuka, terima kasih sudah hadir ya. Jadi kita akan berdiskusi, mudah-mudahan kita bisa sharing pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan. Kalau saya lihat belajar dari tim kita yang sangat kuat, vaksinasi COVID itu sebenarnya bisa jadi modal kita ya. Kalau belajar vaksinasi COVID awal itu di DKI gitu, bagaimana awalnya DKI agak tersendat, tapi begitu gerakannya sangat kuat, terkoordinasi dengan bagus, tepat sekali ya untuk cakupan COVID di DKI dan menyusul untuk Jawa Bali ya. Kalau Bali memang awalnya mereka yang lebih bagus untuk cakupan COVID Bali ya. Jadi pengalaman itu saya kira bisa dijadikan modal kita. Memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Sehebat apapun kita, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan tidak mampu kerja sendiri. Ya, kita mesti bersama-sama melakukan bersama dengan stakeholder terkait. Nah, oleh karena itu kami juga sudah akan ada tanda tangan bersama ya 4 kementerian untuk minta dukungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Teknologi, dan Kementerian Agama ya. Bulan ini sudah ada tanda tangan untuk kerjasama atau MOU untuk terutama di sekolah-sekolah, sasaran di sekolah-sekolah. Dia bukan persyaratan untuk masuk sekolah, tapi ketika dia ada di sekolah, dia wajib divaksin. Itu. Bagaimana caranya? Tugas daripada kepala sekolah untuk meyakinkan itu supaya anak itu divaksin. Nanti kerjasama dengan puskesmas. Itu Mas Menteri, Mas Nadiem sangat mendukung, asalkan jangan jadi syarat untuk masuk sekolah. Nah, itu memang nggak boleh. Tapi kalau sudah di dalam sekolah itu wajib di vaksin, diimunisasi. Jadi sekali lagi kita butuh dukungan dari menyelesaikan ini, bukan cuman tugas kita Kementerian Kesehatan. Belajar dari pengendalian COVID, Indonesia paling maju karena
kekompakannya luar biasa ya. Ya mestinya belajar dari situ, semua program kalau kita kompak laksanakan bersama, saya kira bisa sukses ya. Mudah-mudahan ya kita bekerja keras, bekerja sama untuk pelaksanaan Biantap 2 di Jawa Bali bisa sukses. Ya, hal ini yang mungkin kita akan berdiskusi dalam berapa jam di hari ini sebelum nanti pimpinan kita akan tanda tangan komitmen di malam hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan dengan ini pertemuan diskusi teknis program imunisasi dan persiapan pelaksanaan Biantap 2 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dirjen, Bapak beserta jajaran, Dr. Prima, Dr. Yudit, perwakilan UNICEF, Dr. Ari, perwakilan dari WHO, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Kementerian Agama yang kami hormati, kami cintai, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang hadir hari ini, matur nuwun sudah menyempatkan waktu hadir di Jogja ataupun beliau yang mewakili. Kemudian lintas sektor ini mitra kerja kami di DIY, dari Kuarda, Ibu dari PKK, kami sangat Pak Dirjen, dengan PKK ini luar biasa. Terima kasih Ibu. Kemudian dari TNI Polri ini juga tidak henti-hentinya membantu kami, dan yang tak kalah penting adalah dari media massa, dan kami masih menunggu komunitas dari Rumah Rubella dan Bapak Ibu yang hadir hari ini di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi selamat datang, terima kasih, mudah-mudahan nanti kita di malam hari masih bisa bersama Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sedikit kami bercerita tentang program imunisasi di DIY. Kalau tadi Bu Kadis DKI menyampaikan keuntungannya adalah otonomi di provinsi, Dr. Wid, kami keuntungannya adalah gubernur kami ini adalah raja, Bapak Ibu. Jadi kalau kata orang Jawa, pokoknya kalau raja bersabda, raja bertitah, kita semua harus sendiko dawuh gitu kan. Nah ini satu keuntungan juga bagi kami, di samping kami juga didukung oleh beberapa institusi pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo slide. Kami akan matur, lanjut saja. Jadi ini adalah analisa situasi cakupan imunisasi kami di tahun 2017 sampai 2020. Bapak Ibu izin tidak sampai 2021 data masih. Nah Bapak Ibu bisa lihat memang di era pandemi ada sedikit penurunan. Nah kenapa kemudian yang MR bisa naik, ini karena itu tadi Bapak Ibu, sebenarnya pada program lanjutan ini kalau ibu dan bayinya datang ke puskesmas, ya kami tidak melakukan imunisasi di posyandu, jadi kami melakukan imunisasi di Fasyankes. Nanti kami matur juga. Nah ini kemudian mereka lebih memilih MR karena dampaknya lebih ringan gitu. Jadi ini salah satu juga menjadi perhatian kami. Slide berikut, ini dalam bentuk grafik. Slide. Ini salah satu juga yang membuat kami lebih cepat karena kasus difteri campak, difteri khususnya tidak ada lagi di DIY selama 5 tahun ke belakang ini. Kemudian kalau kasus campak juga mengalami penurunan, demikian pula dengan rubella. Slide. Kami menjudulkan praktek baik pelaksanaan imunisasi di DIY ini sebenarnya baik untuk kami Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu dari provinsi lain juga melihat, mudah-mudahan ini menjadi referensi, tetapi menurut kami ini baik untuk kami gitu, sehingga kami akan belajar terus mengkondisikan hal ini. Jadi total jumlah bayi di DIY yang akan menjadi sasaran kami adalah 38.619. Sangat jauh lebih sedikit ya Ibu dari Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Tapi ya kita semua punya tantangan dan kita semua mencoba untuk mensolusi kendala dan masalah yang ada. Slide. Monggo Mas. Ini fasilitas kesehatan kami.
walaupun hanya 3.180 km persegi, tapi cukup banyak Bapak Ibu Fasiankes di DIY. Tapi tentu saja tidak semua Fasiankes ini bisa memberikan imunisasi dengan hasil evaluasi kami. Slide. Ibu Bapak, sedikit kami matur bahwa era edukasi program imunisasi ini sebenarnya sudah sejak lama. Sudah sejak tahun 90 dengan tahapan sebagaimana di layar Bapak Ibu. Mestinya juga Bapak Ibu di Dinkes Provinsi juga punya lika-liku sejak tahun 90 sampai tahun ini gitu nggih. Jadi tahun 90-95 ini kami betul-betul gencar melakukan imunisasi penyuluhan baik kepada nakes dan kepada kader. Tentu saja kader PKK ini atau ibu-ibu dari PKK ini dari komitmen dari pimpinan di provinsi sampai di tingkat paling bawah. Ini luar biasa. Kemudian di tahun 95 sampai 2000 kami berupaya bagaimana imunisasi menjadi kebutuhan. Nah, ini dia orang Jogja ini kalau sudah menjadi kebutuhan bagaimana menjadi budaya. Nah, itu kami tingkatkan sehingga pemahaman dan kemauan untuk melakukan imunisasi ini sudah menjadi satu hal yang mendukung cakupan kita menjadi tinggi. Bapak Ibu, di slide berikut kami haturkan, nah mengapa pelayanan imunisasi tidak lagi kami lakukan di posyandu? Karena ternyata evaluasi teman-teman indeks pemakaian vaksin itu ternyata di bawah standar, jadi boros gitu Bapak Ibu. Satu file itu hanya bisa dipakai di bawah yang seharusnya. Kemudian rantai dingin sampai ke posyandu ini juga punya risiko, khususnya di daerah Gunung Kidul, Kulon Progo yang cukup jauh. Nah, dari hal ini maka kami kemudian mengedukasi tadi yang kami haturkan. Masyarakat sebenarnya mau dan mampu menjangkau imunisasi. Seperti tadi kami matur pada Bapak Ibu sekalian, kami ini kecil saja wilayahnya gitu kan, fasilitasnya cukup banyak, sehingga sosialisasi kami lakukan terus untuk mendukung program imunisasi. Dan kami juga melakukan pelayanan atau mengedukasi Fasiankes swasta, dokter praktek maupun bidan praktek, ini juga kami edukasi. Bapak Ibu, untuk mencapai masyarakat mau dan mampu menjangkau imunisasi di Fasiankes ada beberapa tahapan atau langkah. Slide. Nah ini Bapak Ibu, jadi kami diskusi, tadi juga kami sudah menyimak dan mendengar betapa Bapak Ibu Kadis juga melakukan hal yang sama begitu nggih, diskusi dengan Dinkes Kabupaten Kota. Kami ini hanya 4 kabupaten dan 1 kota madya, sehingga erat kami harus hubungan erat kami harus dikuatkan supaya kita bisa bersama-sama menghadapi masyarakat. Nah, Bapak Ibu, yang mungkin menjadi satu hal yang kami inovasikan adalah menyiapkan support system pelayanan imunisasi yang melibatkan Fasiankes swasta. Kami nanti sedikit matur tentang Simundu, ini keunggulan kami. Untuk Monef ini kami lakukan 3 bulan sekali Bapak Ibu, dan dengan melakukan penilaian data quality self assessment oleh Fasiankes itu sendiri. Ini tujuannya untuk melihat keakurasian laporan antara buku register yang mereka lakukan, mereka catat dengan data di Simundu. Ini kami lakukan. Nah, untuk melihat kualitas vaksin tentu saja kita membuat satu checklist yang kita buat dalam melaksanakan supervisi terhadap cold chain yang ada di Fasiankes. Sedikit matur tentang Simundu, Ibu Bapak, slide. Nah, Simundu ini adalah sistem informasi imunisasi terpadu. Kami lakukan sejak tahun 2018. Ada bersama saya ini Pak Yani, petugas imunisasi yang meng-create. Nah, ini beliau yang saksi hidup atau yang kreatornya dari Simundu. Ternyata Simundu ini sangat membantu karena memuat data individu dari semua Fasiankes yang dilayani imunisasinya, berbasis individual datanya, cakupannya melalui cakupan imunisasi rutin berbasis PWS, kemudian ada data kohort imunisasinya, status bayi lengkapnya, KIPI, dan presensi laporan bulanan. Ini yang Bapak Ibu. Nah, PR kami adalah kami berharap betul bahwa Simundu ini nanti bisa bridging gitu ya Dokter Prima dengan aplikasi Dokter Yudit, bisa bridging dengan kementerian, karena ini sangat membantu Bapak. Manakala kita upload data
untuk misalnya nanti di bulan kayak bias begitu, nanti biasanya tuh suka hang gitu Pak, karena banyak sekali provinsi-provinsi kan juga mau memasukkan data. Nah, kita dibantu dengan Simundu dulu sebelum nanti kita masukkan mengekspor data ini masuk dalam aplikasi Kementerian Kesehatan. Slide berikut. Ini saya terus saja Bapak Ibu, tapi hanya saya ingin meng-highlight bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan Vaskes di pemerintah dan dan swasta ini sama kalau melihat hitungan kami 50%. Artinya bahwa Fasyankes swasta ini sebenarnya bisa kita endorse, maksudnya kita push untuk juga bisa melakukan imunisasi. Dan yang penting adalah mereka mau untuk masuk di dalam catatan dan pelaporan kita. Kan biasanya yang jadi masalah kalau swasta ini suka sulit mau masuk dalam data kita. Nah, dengan Simundu ini kita coba untuk sama-sama tadi ada ada supervisi, kemudian ada evaluasi bersama kabupaten kota. Slide. Bapak Ibu, keuntungan pelaksanaan imunisasi dilakukan di Fasyankes, saya pikir ini saya bisa lewatkan saja karena pasti kita juga sepakat bahwa vaksin lebih terjaga, kemudian efektivitas anggaran, kemudian juga pelayanan kualitasnya terjaga. Nah, di tempat kami ini di setiap puskesmas kurang lebih ada 4 orang jurimnya, kemudian Vaskes swasta pasti kurang lebih 2 orang. Kemudian pelaksanaan IPV, sedikit Bapak Ibu, mudah-mudahan waktunya belum melandrah ya. Jadi Bapak Ibu, peralihan OPV ke IPV di DIY ini sebagai pilot project, ini tadi Bapak Ibu pelajaran baik untuk kami. Karena cakupan imunisasi kami sudah tinggi, sehingga terpilih untuk introduksi. Nah, keuntungannya adalah Bapak Ibu di DIY ini ada satu tempat limbah terpadu di Sewon, sehingga kami bisa melakukan survei lingkungan untuk melihat dampak dari penggunaan IPV terhadap virus. Kemudian berikutnya peningkatan virus ditemukan. Nah, ini nanti bisa kami sampaikan bahwa ini bisa terlihat tadi Bapak Ibu di dalam survei lingkungan. Slide. Cakupan imunisasi kami sudah di atas 90%, kemudian kemampuan tadi Bapak Ibu surveillance untuk memonitor sirkulasi poliovirus pada populasi, kemudian telah mencapai EPI, kemudian surveillance-nya juga sudah kurang dari hasilnya sangat bagus, lebih dari 2/1000 di populasi kurang 15 tahun. Nah, jumlah jangkauan pengumpulan limbah tadi yang saya matur pada Bapak Ibu, ternyata 29% populasi di kota itu bisa terpantau. Slide. Ini menjadi catatan kami, ya Bapak Ibu, slide saja, ada peningkatan atau maksudnya bisa dipertahankan. Nah, imunisasi campak saya pikir ini yang kami lakukan, jadi sudah tinggi, kemudian cakupan imunisasi MR-nya tinggi, tidak ada KLB, maka kami kemudian masuk di dalam imunisasi kejar. Lanjut. Kesiapan kami tentu saja kami akan melakukan seperti apa yang sudah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi, kurang lebih ini sudah juga kami lakukan. Nah, tentu saja Bapak Ibu ada beberapa tantangan yang kami hadapi di DIY. Slide. Slide, monggo Mas. Ya. Ini beberapa solusi yang sudah kami siapkan bila ini terjadi gitu ya, ataupun sudah kami awali dengan misalnya asistensi terhadap knowledge pengetahuan dari para petugas, kemudian supervisi checklist dan sebagainya. Ini sudah kami awali sehingga kami bisa tarik satu kesimpulan atau lanjut Mas, monggo slide berikut, bahwa DIY siap melaksanakan BIAN. Dukungan lintas sektor, saya pikir Bapak Ibu kami, mitra kerja kami yang hadir ini juga sudah siap, termasuk dari PKK, Kewarda, TNI Polri, matur nuwun Bapak Ibu, dari TNI Polri, media massa, MUI juga, Kemenlak, dan tentu saja mohon maaf tidak tercatat, tetapi itu sudah di dalam hati kami dan sudah dilakukan dari kementerian atau dinas pendidikan. Tentu saja kita sudah bersinergi Pak, jadi setiap saat kita selalu jawil ini dari Dinas Pendidikan, matur nuwun. Saya pikir ini Bapak Ibu yang bisa kami haturkan, jadi kunci suksesnya adalah pergerakan masyarakat untuk mau dan mampu. Kami
patok itu kata kuncinya, masyarakat harus mau dan mampu untuk menjangkau pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan, sharing pengalaman yang luar biasa dari Jawa Bali. Semangat kita pagi hari ini akan kita bawa dan kita tunjukkan pada bulan Agustus nanti. Kita akan selesai dengan cakupan lebih dari 95% untuk mendongkrak cakupan nasional dari Jawa dan Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.